Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, wabil khusus jamaah Masjidil Fayyad yang hari ini kita semua serentak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berada dan bermuara pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana bulan yang dianjurkan kepada orang-orang yang selama ini mempertahankan ketaatannya, dianjurkan kepada orang-orang yang selama ini dianjurkan mempertahankan keimanannya untuk terus memperbanyak zikirnya, untuk terus memperbanyak ibadahnya, untuk terus beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ibadah Shaum Arafah, di mana jutaan bahkan triliunan manusia yang bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setiap lisan dari mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kita yang tidak sedang wukuf disunnahkan untuk berpuasa Shaum Arafah, yang tentu fadilahnya kita pun keinginan dan harapan sebagaimana orang-orang yang wukuf itu mendapatkan ampunan Allah, dan kita pun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Agama itu ibarat kontraktor raksasa. Ada kontraktor raksasa yang begitu besar, mengatur, memplanning setiap tindak tanduk kehidupan kita. Apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang hendak kita sukseskan, bagaimana kita menjalani kehidupan yang sesuai kehendak dan keridhaan Allah, itulah kita kembalikan bahwa semua itu berada pada agama yang kita jalani. Ma'asyiral muslimin, kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sampai kapan kita ini beribadah? Sampai kapan dahi ini terus sujud di hadapan Allah? Angken naki kega. Kita sampai di mana? Mempersembahkan persembahan demi persembahan untuk Allah. Tentu jawabannya dalam surah At-Tahrim. Kita jawab kepada hati kita masing-masing, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah berjuang, teruslah mempertahankan keimanan ini, teruslah beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai maut datang menjemput kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kehidupan hakikat duniawi
adalah patokan dan sebuah keyakinan yang hadir dalam diri kita semua bahwa tentu duniawi ini adalah sarana alat menuju negeri akhirat. Namun begitu derasnya duniawi, begitu kerasnya kehidupan dunia, betapa enaknya itu sebuah kenikmatan yang hinggap di hadapan mata kita semua. Sampai-sampai banyak dari kita yang tergulirkan dan terkalahkan, menjadikan tujuan kehidupan adalah dunia dan akhirat adalah sarana menenangkan diri untuk sejenak ada di dunia ini. Wal'iyadzu billah. Sehingga dalam ayat muqaddimah khatib membacakan surah Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu." Allah Subhanahu wa taala membungkam, menyingkap, memberitahu kepada kita semua, puramanan kuareng. Saya sudah serahkan semua. Saya sudah berikan kamu semua apapun yang kau minta. Wa atakum. Saya sudah membentangkan dunia begitu lebarnya. Saya sudah menurunkan hujan untukmu. Saya sudah menghembuskan angin yang segar udara untukmu. Sehingga engkau bernafas dengan gratis, tidak perlu membayar bermiliar-miliar. Saya sudah memberikan kenikmatan kekuatan fisik yang tidak perlu membayar orang lain untuk memapamu sampai di masjid ini. Saya sudah memberi kenikmatan engkau mengantuk sehingga engkau bisa beristirahat. Saya memberi kenikmatan leher yang sehat sehingga seluruh tenggorokan yang sehat bisa menikmati makanan-makanan yang turun di tenggorokanmu. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Saya sudah semua memberikan kepadamu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jangan coba-coba berhitung-hitung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dipastikan kita semua yang saat ini menikmati fasilitas Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang luar biasa, tidak mampu kita menghitungnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu zalim, tidak tersadarkan dirinya bahwa sampai detik ini nikmat Allah yang menjadi penyebab baginya sehingga nafasnya enak. Dia bisa berjalan dan duduk di masjid ini mendengarkan dengan telinga yang sehat, mata yang segar. Ladzalumun kafar. Dan banyak pula yang mengingkari kenikmatan-kenikmatan itu. Wal'iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran itu. Ma'asyiral muslim, sekiranya kalau kita menggandengkan surah Ibrahim ini dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abdu mali mali. Hamba itu nampak dan wajar ketika dia berteriak mali mali, waramparaku waramparaku, pura kak meli gudang, pura kak meli sawah, anakku sudah sekolah, sudah lulus, mak jamani.
Sukses mi, matama ni polisi, matama ni tentara. Siapa yang mengungkap itu? Hadis. Mali waramparaku. Kemudian Rasulullah bersabda, innamalahu min thalathun. Akan tetapi ketahuilah, yang dia miliki itu hanya 3 bahagian saja. Ma'akala fa'afna, semua. Yang pertama yang turun di tenggorokannya, makanan yang turun di tenggorokannya, lalu berubah menjadi energi dan bergerak beraktivitas, menjadi rezeki untuknya. Betapa banyak makanan-makanan yang tersaji di rumah, kalau Allah tidak mentakdirkan kita memakan itu, ada makanan lain, ada traktiran yang lain. Itu pertanda bahwa rezeki yang benar itu adalah yang turun di tenggorokan kita. Yang kedua, malabisa fa'abla. Seluruh bentuk fasilitas pakaian, kendaraan yang kita nikmati, yang kita pakai, sampai kendaraan, fasilitas, pakaian itu usang dan tidak bisa dipakai lagi, adalah menjadi rezeki kita. Dan yang ketiga adalah ma'a'ta fa'aqatana. Apa yang kita sedekahkan adalah menjadi rezeki kita di akhirat kelak insya Allah. Kita tidak tahu menahu. Terkadang dalam kehidupan yang nyata, kita terkagetkan dengan sebuah berita kematian seseorang yang beriman. Orang baik. Hampir semua orang mengatakan, tahu makasin roh magara. Magati mati kasih. Kenapa cepat mati si fulan? Kita tidak tahu mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir gunung sedekahnya, gunung amal jariah raksasanya di akhirat seakan-akan hampir nanti runtuh, sehingga Allah menjaga gunung tersebut, lalu Allah mentakdirkan kematian dan bertemu dengan amal raksasa untuknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, wa ma siwa dzalik, selain daripada makanan yang turun, pakaian yang kita pakai, apapun yang kita sedekahkan, wa ma siwa dzalik wa tarikuhu wa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas, semua akan pergi dan diambil oleh orang lain yang ada di belakang kita dan tidak menjadi rezeki kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, derasnya dunia yang senantiasa terkadang mengalahkan kita untuk menyetir diri kita semua. Sehingga pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk dengan para sahabat-sahabat senior. Di situ ada Abdurrahman bin Auf. Rasulullah bersabda, "Idza futiha khazainu Faris war Rum." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ayyu qaumin antum?" Bagaimana sekiranya para sahabatku, sekiranya Allah mentakdirkan kita untuk merebut menguasai Faris dan Romawi. Yang mana saat itu Faris dan Romawi, piring-piring mereka terbuat dari emas dan perak. Qala Abdurrahman bin Auf berkata, "Naqumu kama amarana Allah." Dek disalah. Kami ini semua pasti berada di sampingmu ya Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Au ghairi dzalik." Dek napakkuruh. Tidak begitu. Bukan yang begitu terjadi ya Abdurrahman. Akan tetapi yang terjadi ialah tatanafasun. Kalian akan berlomba-lomba. Thumma tatahasadun. Kalian akan saling berhasad, bersikut-sikut untuk meraih semua bentuk duniawi yang ada di Romawi dan Faris. Thumma tatabadarun. Kalian akan bermusuhan.
Thumma tatabaghadun, kalian akan berbenci-bencian. Ma'asyiral muslimin, betapa derasnya dunia. Saat ini ada amalan yang mulia, yaitu Idul Kurban. Pembuktian berbicara tentang kurban adalah berbicara tentang cinta. Tiada cinta yang berarti tanpa pengorbanan. Sebagaimana kita mencintai keluarga kita dan kita rela bercapek-capek untuk berkorban untuknya. Ketika kita berhadapan, dan riwayat ini sudah lama, bukan semenjak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana susah payah membuktikan cinta itu. Cinta ini cuma mau diteruskan. Siapa yang berani di saat ini, yang rela mengeluarkan apa yang dia miliki untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, seperti yang dilakukan Nabiullah Muhammad dan para sahabatnya di zaman akhir ini. Pembuktian kurban, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'yah, siapa yang punya kemampuan lalu tidak berkurban, walam yudhi fala yaqrabanna musallana, jangan mendekat-dekat, jangan berbicara tentang harta percuma, jangan bilang selalu keluar kota, tidak usah kata Rasulullah, tidak usah berpanjang lebar kata Rasulullah. Falam yudhi fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat di tempat salat kami. Adalah teguran keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amalan kurban tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila bani Adama yauman nahri ahabba ila Allah illa ihtiraqin da." Tidak ada amalan di hari tasyrik, di hari Idul Adha yang pertama dan 3 hari setelahnya, kecuali amalan yang termulia, yang agung di sisi Allah, ialah ketika seorang hamba mencecerkan darah kurban ke tanah. Tanah-tanah ini adalah menjadi saksi siapa yang berkurban, siapa yang mencecerkan darah tahun ini. Tanah-tanah ini yang menjadi saksi yang kita injak saat ini. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati, sebab di hari kiamat semua tanduk-tanduk hewan kurban yang telah dikurbankan di jalan Allah, wa asy'ariha, bulu-bulu kurban, wa azlafiha, semua kuku-kuku, ya'ti yaumul qiyamah, datang menjadi saksi di hari kiamat, si fulan ya Allah, dia berkurban untukmu ya Allah. Dia menahan dirinya untuk melengkapi fasilitas dirinya demi untuk melengkapi kurbannya ya Allah. Ini adalah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innad dam la yaqa'u minallahi bimakanin. Ketahuilah, darah hewan kurban yang jatuh ke bumi, yang tertetes ke tanah, Allah Subhanahu wa taala menguatkan kepada kita, Allah menerima pahala kita sebelum darah tersebut sampai ke bumi. Kita bisa bayangkan berapa jengkal, 1 jengkal lebih leher hewan kurban dan tempat pemotongan tanah pijakan tersebut, sepersekian detik air itu, darah itu terjatuh. Sebelum jatuh ke bumi, Allah bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, amalanmu sudah kuterima sebelum darah itu sampai ke bumi. Ma'asyiral muslimin, fatayubu biha nafsan, maka bergegaslah, mari kita mensucikan diri kita dengan berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala.